ceramah Ramadan untuk pada malam yang mulia ini insyaallah akan disampaikan oleh Tengku Haji Hasbi Al-Bayuni. Kepada beliau kita persilakan dengan segala hormat. Sebelum dan sesudahnya mari kita haturkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fataha fi syahri Ramadan abwabal jannah wa ja'ala shaumahu wiqayatan minan nari wa junnah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah wa'lamu anna Allah amarakum bit-ta'ati wal ibadah wa nahakum bil-zulmi wal ma'siyah. Marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmah dan kurnia-Nya lah kita kembali pada tahun ini Allah pertemukan dengan bulan Ramadan yang mubarak. Semoga Allah bantu kita dengan kekuatan untuk bisa melaksanakan berbagai macam kegiatan ibadah di dalam Ramadan ini. Salawat dan salam kita tujukan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarga beliau, para sahabat serta para ulama sekalian mereka itu. Yang kita hormati bersama bapak-bapak dari unsur Forkopimda Aceh, Imam Besar Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, serta hadirin dan hadirat jamaah salat Aisyah, Tarawih dan witir yang dirahmati Allah. Izinkanlah dalam kesempatan yang singkat ini saya menyampaikan sedikit mau'idhah, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sebagaimana judul yang telah diberikan untuk saya, yaitu menjaga Aceh secara damai. Bapak Ibu sekalian, Aceh termasuk salah satu daerah yang sering terjadi konflik, terutama konflik senjata. Dan kita tahu bersama konflik terakhir adalah antara Gerakan Aceh Merdeka dan Republik Indonesia yang berakhir dengan kesepakatan damai yang ditandatangani di Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005 yang lalu. Dan perlu kita ketahui, dalam konflik tersebut tidak kurang dari 10.000 orang saudara kita yang meninggal dunia. Semoga Allah
menempatkan saudara-saudara kita tersebut dalam syurganya. Amin. Kini setelah 16 tahun berlalu, situasi keamanan di Aceh sangat kondusif. Aceh berada dalam damai. Maka mari kita menjaga kedamaian ini selalu, sehingga situasi damai ini bukan hanya kita yang menikmatinya, tapi situasi damai ini pun bisa kita wariskan kepada anak cucu kita. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, ada beberapa penyebab terjadinya konflik. Penyebab utama terjadinya konflik di Aceh. Di antara sebab-sebab utama itu adalah ketika kehidupan beragamanya orang Aceh diusik. Jadi salah satu sebab utamanya adalah kehidupan beragamanya orang Aceh, masyarakat Aceh diusik. Padahal kita tahu bersama ketika Aceh mendapatkan landasan hukum dengan keluarnya Undang-Undang Pemerintahan Aceh atau dikenal dengan UUPA, sebagai landasan Aceh mengatur pemerintahan yang berdasarkan syariat Islam. Di pasal 126 ayat 2 disebutkan, setiap orang yang bertempat tinggal atau berada di Aceh wajib menghormati pelaksanaan syariat Islam. Setiap orang yang bertempat tinggal atau berada di Aceh wajib menghormati pelaksanaan syariat Islam. Maka siapapun kita, mari kita perhatikan ini. Baik kita rakyat biasa maupun kita ini pemimpin atau pejabat di pemerintahan. Lebih-lebih kita pejabat sebenarnya dituntut bukan hanya menghormati syariat Islam, tapi juga jauh daripada itu memahami juga syariat Islam. Beberapa kali perwakilan Aceh ketika bertemu dengan pemerintah pusat meminta supaya pejabat-pejabat yang ditugaskan ke Aceh adalah pejabat-pejabat yang pro syariat, yang paham syariat dan sebagainya. Karena kalau kita tidak paham syariat, sementara kekuasaan ada di tangan kita, ini dikhawatirkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran syariat di bawah tanggung jawab kita, sementara kita sendiri tidak tahu itu adalah pelanggaran. Ini masalahnya. Ataupun boleh saja kita sebagai pejabat yang tidak paham syariat, kita membackup kelompok-kelompok atau aliran-aliran atau orang-orang yang berpikiran sesat yang bertentangan dengan syariat, yang seharusnya kelompok-kelompok ajaran-ajaran dan pikiran-pikiran itu diberantas. Akhirnya kalau ini yang terjadi, maka bibit konflik dan perpecahan umat ini muncul lagi. Masyarakat bertambah benci kepada kita sebagai pemimpin, dan kita pun bertambah jauh dari mereka. Tentunya ini sesuatu yang tidak diharapkan.
Maka hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, alangkah indahnya kalau kita sebagai pemimpin dan juga kita sebagai masyarakat, kita saling cinta mencintai dan kita saling mendoakan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khiyaru a'immatikum allati tuhibbunahum wa yuhibbunakum." Sebaik-baik pemimpin, sebaik-baik pejabat-pejabat dari kalangan kamu, itulah orang-orang yang kamu cintai. Wa yuhibbunakum, dan mereka mencintai kamu. Wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum, dan kamu mendoakan mereka, juga mereka mendoakan kamu. Ini adalah sesuatu yang sangat indah. Andai hal ini terwujud di daerah kita, andai hal ini terlaksana di daerah Aceh yang kita cintai ini, yaitu rakyat mencintai pemimpinnya, pemimpin mencintai rakyatnya. Rakyat ikut berdoa terhadap pemimpinnya, keselamatan pemimpinnya, dan juga pemimpin ikut berdoa kepada rakyatnya. Maka ini merupakan salah satu modal utama untuk terwujudnya Aceh yang damai. Maka mari dengan Ramadan ini kita mengingat kembali bagaimana konflik yang berkepanjangan terjadi di Aceh yang telah membuat banyak jiwa yang hilang. Dan sekarang 16 tahun kita menikmati damai ini, kita jaga bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.